Setelah mencoba explore Redmi Pad SE selama 3 hari pemakaian, ternyata banyak fitur Xiaomi Pad 6 yang bisa dilakukan oleh Redmi Pad SE. Sehingga dengan harga Rp1.999.999, kita sudah dapat value for money dari tablet ini. Apalagi Redmi Pad SE masih punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pad 6, yaitu dia punya jack audio dan support microSD. Secara umum, menu settingan MIUI-nya hampir sama semua dengan Xiaomi Pad 6, kecuali di Pad SE ini tidak ada settingan S Pen dan tidak ada settingan multiscreen. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas aja satu-satu. Pertama, mengenai layar. Jenis layarnya yaitu menggunakan panel IPS LCD yang warna tampilannya bisa disesuaikan. Kalau mau lebih colorful seperti layar AMOLED bisa, yaitu dengan memilih mode layar vivid atau juga mode lain sesuai selera mata kita. Apalagi refresh rate-nya bisa disetting adaptif atau 60 dan 90 fps aja, membuat keseruan nonton hiburan semakin menarik. Kemudian pada lock screen-nya bisa di double tap untuk menghidupkan dan mematikan layar, sedangkan di home screen-nya tidak bisa. Jika memutar file video menggunakan aplikasi video player bawaan, maka layarnya maksimal hanya bisa memutar file video QHD. Sementara pakai aplikasi bukan bawaan, misalnya MX Player, maka layarnya masih support memutar video beresolusi 4K 60 fps, bahkan juga bisa 5K. Aplikasi sosial media seperti FB, IG bisa dibuka di mode tablet atau landscape, meskipun tampilannya ada yang tidak full. Namun jika ingin tampilannya full, aplikasi bisa dibuka melalui web browser. Kemudian saat di share screen ke Smart TV, layar tablet bisa disetting mati sehingga menghemat konsumsi baterai. Juga bisa di minimize tampilan videonya sehingga orang lain tetap bisa nonton video tersebut di TV, sementara kita masih bisa berselancar aplikasi lain di tablet tanpa mengganggu tampilan video share screen di TV. Yang kedua, mengenai performa prosesornya. Untuk yang pertama, transfer datanya itu tablet tidak hanya bisa membaca hard disk eksternal, tapi juga bisa memindahkan data dari pad ke hard disk atau sebaliknya. Kecepatan transfernya pun sudah cukup cepat, meskipun tidak secepat Pad 6. Misalnya kalau dengan file yang sama, Pad 6 butuh 30 detik, sementara Redmi Pad SE butuh sekitar 1 menit untuk memindahkan data. Terus pindah mode layar, ketika layar dibolak-balik portrait dan landscape, kecepatan perubahan tampilannya tidak jauh beda dengan Pad 6 ya. Untuk split layar hanya bisa dilakukan 2 aplikasi yang bisa di speed vertikal saja, baik mode landscape maupun pada saat portrait, ditambah 1 aplikasi floating. Untuk main game itu bisa dilakukan dengan ringan seperti ML, masih enak dimainkan, tidak ada kendala, nyaman dimainkan juga. Terus untuk editing video, format file video yang bisa diedit hanya beresolusi Full HD ke bawah, sedangkan format QHD ke atas tidak bisa diedit. Sedangkan kecepatan ekspor video 2 kali lebih lama daripada Xiaomi Pad 6. Misalnya Pad SE butuh 20 detik, sedangkan Pad 6 hanya butuh 10 detik. Ketiga, untuk suaranya sama-sama punya 4 speaker, high-res audio dan Dolby Atmos juga, tapi kualitas suara yang dihasilkan tetap berbeda, namun tidak terlalu jauh. Sama-sama kencang suaranya, namun pada Pad 6 memang lebih sedikit lebih kencang dan lebih terasa bass dan surroundnya. Sekarang saya sedang merekam menggunakan mic internal dari Redmi Pad SE. Suaranya bagus nggak kedengarannya? Sekarang saya lagi ngerekam menggunakan mic eksternal pada Xiaomi Redmi SE. Suaranya bagus mana sama yang tadi yang di internal? Yang keempat, mengenai produktivitas, dipakai buat ngetik dokumen juga sangat bisa, yaitu menggunakan keyboard dan mouse baik yang wireless maupun yang wireless dengan shortcut tombol standar, sehingga sensasinya sama saat mengetik di PC. Terus dipakai buat nulis juga, menggambar dan warnai pada aplikasi Note,
juga bisa banget ya. Tentunya hanya bisa dipakai dengan S Pen universal sebagaimana HP-HP lainnya. Kemudian untuk dipakai belajar membaca, sang anak juga sangat menyenangkan. Meskipun tidak punya GPS, namun tablet ini masih bisa digunakan untuk navigasi maps. Begitu juga aplikasi lainnya yang membutuhkan perizinan lokasi seperti GPS kamera. Yang kelima, mengenai kameranya, kualitas kamera tidak jelek, tapi cukuplah untuk tablet seharga 2 juta. Hasil video baik, kamera depan dan belakang hanya bisa diresolusi Full HD dan SD 30 fps dengan tingkat kestabilan yang cukup. Adapun untuk mengambil foto di kamera depan bisa dilakukan dengan gerakan tangan ya. Begitu juga dengan face unlock-nya cukup cepat dalam membuka layar untuk kamera depannya ya. Kemudian saat ngezoom, kamera depan tidak bisa frame fokus dan tidak bisa ubah background dan efek aplikasi zoom. Yang keenam, mengenai bodinya, desainnya saya sangat suka, tidak kaleng-kaleng karena terlihat dan terasa kokoh saat dipegang. Layarnya 11 inch dengan bezel cukup tipis. Desainnya hampir mirip dengan Xiaomi Pad 6, yaitu posisi kamera depan di tengah landscape. Kemudian tampilan kamera belakang 8 megapiksel yang apa adanya, tampilannya nggak pakai gimmick kayak di Xiaomi Pad 6. Letaknya di pojok kanan atas, posisi power dan volume terpisah. Ada 4 speaker dan 1 lubang mic di bawah bezel. Kemudian ada jack audio dan bisa di-expand ke SD card. Pengecasan pakai Type-C yang hanya support 10 watts meski charger dan kabelnya sebenarnya support fast charging. Yang ketujuh, mengenai baterainya, menu settingan baterai pada Redmi Pad SE tidak terdapat indikator screen on time sebagaimana yang ada di Xiaomi Pad 6. Tapi memang baterainya lumayan sangat awet, bahkan lebih awet dari Xiaomi Pad 6 meskipun ngecasnya tergolong sangat lama. Untuk ngecas dari 15% sampai 100% itu butuh waktu 3,5 sampai 4 jaman. Jadi untuk kesimpulannya, jika Anda sedang butuh tablet untuk dipakai sendiri atau untuk hadiah orang lain, sedangkan punya budget cuma 2 juta, maka Redmi Pad S ini cocok untuk dimiliki karena memang benar-benar value for money. Kalau saja pad ini bisa menggunakan kartu data seluler dan ngecasnya minimal 18 watt aja, maka menurut saya Redmi Pad SE bisa menjadi tablet yang sempurna di kelasnya. Terima kasih.